Oh iya, sampai dikawal helikopter, geng. Bayangin. Masya Allah, ini saya pernah nonton nih. Ya Allah, aku jadi terharu, geng, serius. Beliau benar-benar sangat Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Ada 2 request dari di Instagram yang masuk, tapi beliau ini nggak mau disebut namanya, geng, ya. Satu video di mana Ustadz Abdul Soleh ya berani membongkar Islam di Brunei dan Malaysia. Wah, ini menarik nih, geng. Sangat menarik. Kita akan coba untuk melihat dan memperbandingkan seperti apa Islam di Brunei Darussalam, di Malaysia ya, menurut dari sudut pandang Ustadz Abdul Somad, geng, ya. Menarik. Oke, geng, sebelum kita mulai video ini ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya, bila kalian hobi shopping, ada link Shopee di bawah video ini, geng. Nah, boleh kalian intip ya, kalian cek, kalian pantau, kalian lihat. Siapa tahu apabila kalau ada barangan-barangan yang sesuai dengan kalian, cocok ya kan, boleh check out sekarang juga, geng, ya. Oke, satu video dari Mr. Fakta, kita akan lihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya, geng, ya. Kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang menjaganya. Berapa tiangnya? 4 tiang. Yang pertama Sultan berkuasa menjaga agama. Sekarang di Medan masih ada Sultan. Ada Sultan Delhi, tapi tak ada kuasanya. Sultan pelindung agama. Yang kedua, Mufti yang menjaga Islam di Malaysia, di Brunei Darussalam, Sultan. Kita Sultan tak ada, Mufti kita Mufti tak ada. Yang ketiga adalah lembaga negara bernama JAKIM. Oh iya, halal itu ya, Kemajuan JAKIM. Islam Malaysia. JAKIM namanya. Halal haram kan. Apakah ada lembaga negara Islam di Indonesia? Itu Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan lembaga agama Islam. Tetangga kita paling dekat, Malaysia, yang sudah dideklarasi, dia tulis dalam institusi negaranya, konstitusi negaranya, Malaysia adalah negara Islam dengan bermazhab Syafi'i. Tapi apa Bapak gampang bikin masjid di Malaysia? Enggak, Pak, biar Bapak juragan, kalau enggak dapat izin kerajaan enggak bisa. Di Indonesia Bapak punya duit, tunjuk jadi. Urusan surat di belakang. Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Oke, Ternyata hero film ya. yang rating paling tinggi, penonton paling banyak, cerminan masyarakatnya. Jadi kalau di Malaysia rating paling tinggi film pahlawan, mereka cinta pada pahlawan. Kalau di Barat film paling tinggi dokumenter, berarti mereka cinta pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Apa yang terjadi dengan hantu-hantu kita? Oh ya, Bosku, Ustadz Abdul Somad sering sekali ditolak ceramah di negaranya sendiri, tapi di Malaysia dan di Brunei, UAS disambut dengan baik. Terima kasih Brunei, terima kasih Malaysia, terima kasih Raja-Raja Melayu, Daulat Tuanku. Bahkan sampai-sampai nih, geng, ya, UAS lebih dihargai di Brunei Darussalam dan Malaysia. Ya, aku memang tahu sendiri, geng, ya. Jadi saya pernah melihat dari YouTube ya, bahwa Ustadz Abdul Somad itu ya, ceramahnya itu
ada panggung besar, jadi macam konser, geng. Kalau tak silap itu ada di Dataran Merdeka ya. Kalau saya silap tolong boleh dikoreksi ya. Jadi sangat gempak sekali, geng ya. Dan itu ada ribuan rakyat Malaysia yang datang hadir menonton Ustadz dari Indonesia, Abdul Somad. Ini kan Masya Allah, ini kan luar biasa, geng ya. Ya Allah, meremang aku, geng. Oke. Next. Pendakwah ulama dan penceramah agama terkenal Indonesia, Profesor Ustaz Dr. Abdul Somad Batubara dalam ceramah perdana diharap dapat menyuntik semangat umat Islam untuk lebih mendalami ilmu keagamaan. Di Keningau, hampir 10,000 umat Islam sekitar pedalaman hadir mengimarahkan ceramah perdana bertajuk Kekasih Hati Kiriman Tuhan. Di Malaysia gubernur tu namanya menteri besar. Ada daerah Kelantan itu menteri besarnya dari PAS, Partai Islam Malaysia. Sudah meninggal. Pemimpin karismatik Nik Aziz. Solat jenazahnya ratusan ribu orang. Dia kalau hari Jumat memberikan ceramah di pasar, tak muat lagi masjid, semua orang datang. Kalau dia solat subuh, air botol-botol penuh, orang mau minta doa barokah. Jabatannya gubernur, hidup sederhana, makan di lantai. Kata kawan saya yang dari Kelantan, pernah satu acara nih Aziz datang bawa nasi bungkus. Panitia pun heboh, kenapa bawa nasi bungkus? Karena kata dia, saya ragu makan di piring ini entah pernah dipakai makan yang tak suci. Kalau menurut kita itu suci, asal nampak bersih suci dah makan kita. Tapi dia berpikir mungkin pernah di situ binatang-binatang haram, maka lebih selamat kalau dia memakai bungkus dibawanya dari rumah. Nah, itu di tempat kita mungkin tak ada. Saya pernah jumpa di Riau ni ada. Pas kami makan, saya pakai sendok. Bapak tak pakai sendok? Saya pakai tangan, lebih yakin Pak Ustadz, karena dari kecil yang megang tangan ni saya aja, tak pernah pegang orang lain. Tapi sendok yang Ustadz pegang itu tak mulut-mulut siapa udah gitu. Iya, geng. Nah, jadi masih ada orang-orang yang menjaga diri takut syubhat. Ya, cuman apakah dia menjaga syubhat itu pas di depan kita? Kadang ada juga orang tuh gaya-gaya aja. Pas sama kita bukan main, pas kita tak ada dibantainya semua. Oleh sebab itu, ittaqillaha haitsuma kunta. Kalau kau takut sama yang syubhat tadi, haitsuma kunta, baik sendirian maupun sama orang banyak. Banyak orang, ketika orang banyak dia takut, tapi ketika dia sendirian dia hantam semua. Bulan Februari di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Undang saya ceramah. Saya waktu itu cemas juga di situ, karena dulu saya sempat di UKM itu 2 semester. Dan seingat saya harga 1 semester Rp1.800. Saya baru bayar setengah. Jangan nih diundang nih, mau mereka tagih. Di depan profesor-profesor, datanglah seorang profesor mengatakan ada definisi baru tentang alumni, katanya. Alumni gitu. Bahawa sesiapa sahaja yang belajar selama 4 hari, pokoknya saya masuk lah. Oke. Maka dia sudah dianggap alumni. Dan Ustadz Abdul Somad merupakan salah seorang daripada alumni UKM. Tepuk tangan semua. Saya lah yang paling bahagia waktu itu. Belum lulus. Apa pandangan Ustaz tentang ilmu Ustaz Abdul Somad dari Indonesia? Oke. Ini juga salah satu ustadz yang cukup terkenal juga, geng ya, di Malaysia, Ustadz Idrus Azhar. Atau ini saya selalu sering silap, geng, menyebutnya, geng. Tolong koreksi, geng. Kalau bukan Ustadz Azhar Idrus, ya Ustadz Idrus Azhar. Ya itulah, geng ya. Ustadz Azhar Idrus, astagfirullah, itu yang betul ya, astagfirullah. Sorry geng. Oke. Next. Gini kerana Ustaz pernah duduk satu pentas dengan beliau. Saya selalu ikuti ceramah beliau di YouTube. Baik. Sudut pandang dari Ustaz Azhar Idrus. Orang yang banyak ilmu.
Yang banyak ilmu ini tidak Ustaz Abdul Somad, tapi ramai. Cuma Allah beri kelebihan kepada dia untuk mengolah ilmu itu, untuk menjawab persoalan-persoalan kepada masyarakat dengan begitu cepat. Itu dipanggil anugerah Allah kepada beliau. Faham lagi? Saya bukan nak duduk sepentas dengan dia, saya nak pergi dengar dia. Cuma saya nak pergi berjumpa kawan 4 hari di Pekanbaru. Nak ziarah kawan-kawan itu orang Pekanbaru, dia ziarah kita di Terengganu. Setelah 2 tahun kita nak ziarah dia pula. Bila kita nak ziarah, kita kabarlah, aku nak pergi sekian hari bulan 4 hari. Mu carilah Ustaz Abdul Somad ni ada mengajar tak di Pekanbaru. Sebab kalau ada mengajar, aku nak pergi dengar kuliah dia. Faham lagi? Dia pun budak kawan ni, dia pergi khabar kepada kru Ustaz Abdul Somad. Kru Ustaz Abdul Somad khabar ke Ustaz, suruh kita sejerak naik atas petah pula. Kita nak dengar je. Sebab tu kita yang sebenarnya tidak layak untuk sepentas dengan Ustaz Abdul Somad. Kerana ilmunya terlalu banyak. Nak banding dengan ilmu orang dulu tak ada bandingan. Cuma dalam zaman moden ini terlalu banyak ilmunya. Ya Allah, Ustadz Azhar Idrus ini sangat amat humble sekali, geng ya. Sampai begitu, geng, memuji Ustadz Abdul Somad, geng ya. Masya Allah, luar biasa. Itulah, geng. Ini kalau menurut saya, geng, baik itu Ustadz Azhar Idrus ataupun Ustadz Abdul Somad, kedua-duanya ini the best, geng, menurut saya, geng ya. Itu, ya Allah, jadi terharu nih aku, geng. Oke, next video selanjutnya. Oke. Wah, ini jumpa, geng. Jumpa Ustadz Azhar Idrus ya. Masya Allah, ini momen yang mengharukan ya. Ustadz dari kedua negara serumpun, geng. Ustadz bilang nak tua. Pandai melawak juga, geng, Ustadz Azhar Idrus itu ya. Ya Allah, pernah satu meja. Ya Allah. Oh iya, sampai dikawal helikopter, geng. Bayangin. Masya Allah, ini saya pernah nonton nih. Ya Allah, aku jadi terharu, geng, serius. Beliau benar-benar sangat diistimewakan dan dihargai di Malaysia, geng ya. Ini gak ada ceritanya, geng. Tidak pernah ada kisah ceritanya nih Ustadz Abdul Somad dikawal dengan sangat ketat sampai-sampai naik helikopter di Indonesia itu gak pernah, geng. Hanya di Malaysia nih, geng, Ustadz Abdul Somad sampai diperlakukan begitu spesial. Ya Allah, thank you untuk Malaysia, thank you untuk Brunei. Sumpah meremang aku, geng. Ya Allah. Saya seorang guru mengaji di kampung, masuk hutan, keluar hutan, naik sampan, lalu kemudian yang pertama kali menggelari saya dengan sebutan Dai Nusantara adalah Kerajaan Kelantan. Maka bagi saya Kelantan memang spesial dalam kehidupan saya. Di saat tahun 2017 di beberapa tempat saya dihalau, tidak boleh masuk, dituduh sebagai orang yang memecah belah, difitnah,
Maka saat itu sebagai seorang manusia yang biasa, hati saya terpukul, jiwa saya rasa terperosok dalam tempat yang jatuh. Saat saya sedang susah hati, tahun 2018, nama saya diangkat penuh satu stadium, membangkitkan kepercayaan diri, membangkitkan semangat lagi. Yang membangkitkan itu adalah negeri Kelantan. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, maka doakanlah. Siapalah Abdus Somad? Dia bukan sesiapa, dia bukan apa-apa, dia tiada kuasa, dia tiada jabatan, hanya sanggup menyampaikan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan negeri Kelantan, tetap dijaga, dipelihara Allah menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah. Amin, amin. Panjang umur dan berkah, dibukakan segala pintu keberkahan insyaallah. Amin. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Begitu Sultan Hasan al-Bolkiah Ini di Brunei, ya. pondok tahfiz Quran di Brunei Darussalam. Siapa anak Indonesia juara 1 hafiz Quran di Masjidil Arab di Makkah Al-Mukarramah? Diambil Sultan Brunei, diletakkan di Hasan al-Bolkiah tahfiz Quran, muncul sumur-sumur. Begitu digali minyak, digali gas, menjadi negeri terkaya karena cinta kepada Al-Quran. Pancing rahmat Allah dengan Al-Quran. Betul, betul. Oke, ini ya, kita pasti di mana nih? Oke guys, kami akan terbang dengan pesawat ini guys. Tadi dihantar dengan helikopter, sekarang dengan pesawat jet pribadi, Masya Allah. Milik West Star. Masya Allah, geng. Jujur geng, di Indonesia nggak pernah Ustadz Abdul Somad mendapatkan pengawalan yang seperti itu, nggak pernah geng. Ya mungkin dengan arak-arakan kereta lagi, tapi kalau sampai dengan pesawat pribadi jet, ya Allah, ini baru kali ini aku lihat geng. Ya Allah, luar biasa. Ini di mana geng? Ini di Brunei kah atau di Malaysia? Boleh komen, aku tak pastilah ya. Ya Allah, sebegitunya ya memuliakan ulama ya, seperti Ustadz Abdul Somad kan. Ya Allah, luar biasa geng, meremang serius. Wow. Oh di Malaysia geng, Malaysia. Ya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, beremang yang serius. Sampai segitunya geng ya dalam memuliakan ulama. Masya Allah. Dan ini dia geng. Ya Allah, ini pesawat, bukan pesawat umum nih geng, bukan pesawat komersil, ini pesawat jet pribadi, tak pastilah milik siapa.
digunakan untuk Ustadz Abdul Somad beserta kru rombongannya ya. Wow, luar biasa. Di dalam pesawatnya guys. Guys, kami sekarang terbang guys. Sekarang nih bus, insyaallah guys. Ini guys. Mewah. Sangat mewah, mewah sekali. Jadi mungkin kawan-kawan boleh dedakan ya, boleh komen, boleh jawab soalan saya ini pesawat disediakan dengan kerajaan mana? Ini maksudnya mungkin dari Kelantan ke atau mungkin dari mana, geng ya? Boleh komen lah, geng. Ada kalimat Allah guys, masya Allah di pesawatnya. Maksudnya ini pasti milik seorang sultan ya, atau siapa lagi, sangat mewah sekali, geng. Interior pesawat jet pribadi ya. Kalau untuk kelas komersil nggak mungkin seperti ini. Ini jelas pesawat pribadi, tak pasti milik siapa, geng. Boleh komen ya. Tema sebutan Isra dan Miraj peringkat Brunei, negara ya. 1446 Hijrah ialah sembahyang mencerdaskan minda. Sambutan memperingati peristiwa agung junjungan besar Nabi Muhammad SAW apabila perintah sembahyang 5 waktu difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda dan umat Islam. Dalam ceramah khas, Profesor Ustaz Dr. Haji Abdul Somad dari Republik Indonesia antara lain menekankan bacaan dan pergerakan tertentu dalam sembahyang dapat mencerdaskan minda. Ada 3 kerja minda. Yang pertama mengingat, yang kedua berfikir, yang ketiga sadar. Solat tidak hanya menajamkan minda tapi juga mencerdaskan yang disebut dengan intelligent quotient, tapi juga emosional. Emosional seorang muslim, dia marah, dia ingin berduka, dia bersusah hati, semua kesusahannya sudah dia limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ibadah, semakin lama solat khusyuk, semakin cerdas fikiran akal budi manusia, karena dia sedang bersama dengan Allah dan dia sedang mengucapkan salam di hadapan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Luar biasa, geng. Ya, serius aku tidak bisa berkata apa-apa ya. Ini meremang dari tadi, geng ya. Dan informasi yang saya dapatkan dari salah satu komentar bahwasanya Ustadz Abdul Somad ini dianugerahkan gelar profesor oleh University Islam Sultan Syarif Ali atau UNISSA atau UNISA ya, yaitu Universitas dari Brunei Darussalam, dan dilantik sebagai dosen yaitu profesor pelawat. Jadi visiting profesor di UNISA tadi, geng ya. Jadi beliau ini boleh bebas mengajar atau ceramah di Brunei Darussalam. Wow, thank you luar biasa untuk Brunei Darussalam Malaysia ya, yang begitu sangat menghargai guru besar saya juga, geng, Ustadz Abdul Somad ya, begitu sangat-sangat. Aku tak bisa berkomentar apa-apa, geng, serius. Dari tadi itu saya ingin menangis terharu, geng ya, sampai segitunya ya memuliakan seorang ulama ya. Ya Allah, di Indonesia jujur Ustadz Abdul Somad sangat jarang, geng ya, mendapatkan kesempatan seperti itu ya, apalagi dalam soal ketika pengawalan ya. Ya mungkin pengawalan standar untuk seorang dai ulama yang terkenal ya hanya iring-iringan kereta, pengawalan polis, kereta beberapa begitu kan. Tapi di Malaysia ini lain macam, geng ya. Ini wah luar biasa, sampai helikopter, pesawat jet pribadi itu tadi milik siapa aku tak pasti. Boleh komen, geng. Ya Allah, meremang aku tadi, geng. Ya Allah, ini buat saya sangat terharu. Thank you sekali lagi sudah memuliakan guru besar saya ya, Ustadz Abdul Somad. Ya Allah. Oke, geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Sebelum saya nanti nangis lagi banjir ya, atau banjir di studio.
Saya harus pamit dulu, geng. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari video sampai dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Brunei, I love Indonesia. Bye bye, geng. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin.